Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pajak penjualan atas barang mewah, ya, yang dilakukan oleh produsen atau atas impor BKP yang tergolong mewah. Untuk apa adanya PPNBM? Satu, menyeimbangkan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan tinggi, maka perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. 2. Melindungi produsen kecil atau tradisional. 3. Untuk mengamankan penerimaan negara. Subjek pajaknya adalah PKP produsen yang melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah, di mana produsen ini memiliki kegiatan untuk merakit atau memasak atau mencampur atau mengemas atau membotolkan atau kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Atau orang pribadi atau badan yang melakukan impor BKP yang tergolong mewah. Pengenaan PPNBM terhadap impor BKP yang tergolong mewah tidak memandang siapa yang mengimpor BKP tersebut dan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Objeknya yaitu pajak penjualan barang mewah dikenakan atas 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Ya. Berikutnya, barang kena pajak yang tergolong mewah merupakan, ya, jadi syaratnya adalah bukan kebutuhan pokok, bukan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, bukan barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dan atau barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status. Contoh, PKP Perdana memproduksi BKP yang tergolong mewah diberi nama produk X. Dalam pembuatan produk X digunakan salah satu komponen QQ. Komponen QQ merupakan BKP yang tergolong mewah. Atas pembelian komponen tersebut, PKP Perdana membayar PPNBM sebesar 10 juta rupiah. Pada saat melakukan penyerahan produk X, PKP Perdana terutang PPNBM sebesar 25 juta rupiah. PPNBM yang dibayar pada saat pembelian komponen tersebut sebesar 10 juta rupiah tidak dapat dikreditkan dari PPNBM yang terutang. Jadi, PKP Perdana harus membayar PPNBM sebesar 25 juta. Ya, intinya adalah atas pembelian komponen ada PPNBM, maka tidak bisa dikreditkan. Tarifnya paling rendah 10%, paling tinggi 200%. Ekspor 0%. Silahkan nanti kalian bisa baca, ya. Di sini sudah dikasih petunjuk halaman 79 sampai 89. Ya. Apa saja objek pajak yang kena tarif 10%, 20%, ya, sampai dengan 200%. Menghitung PPNBM sama saja ya seperti pajak PPN, yaitu tarif dikali DPP. Oke. Contoh, produsen PKP melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah, tarifnya 30% dengan harga 140 juta rupiah. Dalam harga tersebut tidak termasuk PPN dan PPNBM. Maka PPNBM yang terutang 30% kali 140 juta dapatlah 42 juta rupiah. PPN yang terutangnya 10% kali 140 juta rupiah dapatlah 14 juta rupiah. Umumnya, ya, di dalam transaksi yang ada PPNBM, maka ada juga PPN-nya. Selalu berdampingan, ya. Ini untuk yang barang mewah, oke. Bagaimana kalau ada harga jualnya udah include dengan PPN dan PPNBM? Maka seperti biasa kita keluarkan, ya, pajaknya untuk mencari dasar pengenaan pajak.
Rumusnya adalah 100 per 110 ditambah tarif PPNBM. 110 itu adalah dasar 100% ya, dengan 10% tarif PPN. Gitu ya. Maka menghitung PPNBM yang terutang adalah PPNBM yang terutang sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak. Contoh, produsen PKP perdana melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah, tarifnya 30%, harganya 140 juta rupiah. Dalam harga termasuk PPN dan PPNBM. Maka untuk mencari DPP-nya kita menggunakan rumus 100 per 110 itu untuk PPN ditambah 30 ya dikali 140 juta rupiah, maka DPP-nya adalah 100 juta rupiah. PPNBM yang terutang 30% dikali 100 juta rupiah, maka dapatlah 30 juta rupiah. Oke, untuk contoh yang lain silakan bisa kalian baca sendiri. Ya, itu video untuk kali ini membahas tentang pajak penjualan atas barang mewah. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.